Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Buat teman-teman yang baru aja datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Oke, jadi di video kali ini saya pengen bahas mengenai iPhone XR ini. Mengapa saya masih pakai iPhone XR ini di tahun 2023? Padahal seri-seri terbarunya pun sudah keluar. Dan apakah iPhone XR ini masih layak buat dipakai di tahun 2023? Yuk kita langsung bahas aja. Oke, sedikit disclaimer kalau HP ini tuh saya pakai buat senjata utama saya bikin konten. Udah pasti saya pengen cari HP dengan kamera yang bagus, performa yang oke, biar bisa langsung edit footage-nya itu di sini. Dan udah pasti ya harganya murah lah ya. Soalnya kita tahu kalau iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 tuh sekarang harganya masih pada tinggi. Bahkan sekarang ini malah harganya pada naik. Bukannya turun tapi malah naik. Nah, terus kenapa nggak upgrade aja ke iPhone 11? Oke, jadi secara mendasar sebenarnya perbedaan iPhone XR dan iPhone 11 itu menurut saya pribadi tidak terlalu signifikan ya. Memang perbedaan itu terletak pada chipsetnya yang lebih kencang dan juga kameranya. Di iPhone 11 tuh kameranya sudah ada dua dan hasilnya pasti lebih bagus di iPhone 11. Tapi kenapa saya masih bertahan dengan iPhone XR ini? Jawabannya simple, karena memang kebutuhan saya tuh masih tercukupi dengan menggunakan iPhone XR ini. Contohnya tuh kayak layar dari iPhone XR ini. Layar iPhone XR ini tuh modelnya udah pakai model layar berponi. Dan menurut saya untuk tahun 2023, saya rasa sih model seperti ini masih oke ya. Kalau kita bandingin dengan iPhone 8 ataupun iPhone SE yang chipsetnya lebih kenceng ya, iPhone SE. Tapi layarnya tuh masih pakai model klasik. Dan kalau iPhone XR itu layarnya sudah layar berponi dan model ini masih diadopsi sampai ke iPhone 14 saat ini. Padahal tuh umur iPhone ini tuh sudah 4 tahunan. Tapi kalau kita lihat seperti ini ya masih bisa lah untuk kita terima. Oke, lanjut kita ke baterainya. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya masih bertahan dengan iPhone XR ini. Yang pertama itu baterainya ya teman-teman. Karena saya masih ngerasa nyaman aja menggunakan iPhone XR ini dari segi baterainya. Nah, kalau misalnya pemakaian ekstrim tuh saya pakai iPhone XR ini bisa ngecas sebanyak 3-4 kalian lah. Tapi dengan kondisi saya ekstrim pakai HP ini dan nonstop. Bisa seperti main game, kemudian rekam, nah itu saya bisa ngecas 3-4 kalian. Bahkan kalau lagi bener-bener saya nggak istirahat sama sekali, bisa sampai 5 kali. Tapi kalau misalnya saya pakai pola standar, hanya casual aja gitu ya, buat scroll media sosial, kemudian edit foto tipis-tipis, edit video, nah ini saya ngecas sih sebanyak 2 kali aja gitu. Tapi ini balik lagi ke pemakaian kalian seperti apa. Kalau untuk saya pribadi sih, saya masih cukup untuk menuhin kebutuhan saya di tahun 2023. SOT-nya tuh ya sekitar 4 jaman lah kalau misalnya kita pakai dalam kondisi yang ekstrim gitu ya teman-teman. Dan posisi baterai health-nya ini tuh ada di angka 84%. Jadi iPhone XR saya itu baterai health-nya ada di angka 84%. Kira-kira gimana? Masih worth it nggak kalau menurut kalian? Coba teman-teman komen ya di bawah. Lanjut, yang saya suka lagi dan kenapa saya masih bertahan dengan iPhone XR ini adalah performanya. Saya rasa di tahun 2023, chipset A12 Bionic ini tuh masih ngebut ya. Ini saya pakai buat ngedit video, buka tutup aplikasi, bahkan main game tipis-tipis kayak Mobile Legends, PUBG, Call of Duty itu masih aman-aman aja. Dan masih oke lah, saya nggak ada komplain untuk hal tersebut. Dan memang HP ini juga saya agak jarang sih buat main game, karena memang HP ini saya peruntukkan untuk produktivitas saya. Tapi kalau untuk edit video, kemudian edit foto, ini sangat sering. Jadi saya buat render-render video di LumaFusion tuh nggak ada masalah sama sekali. Skor benchmarknya pun sudah saya tes dan hasilnya lumayan, ada di angka 384.133. Ini skor yang menurut saya tinggi ya, bisa kita setarakan dengan Android tipe mid-range saat ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat satu lagi, RAM di iPhone XR itu cuma 3 GB. Itu kecil banget gitu ya, cuma 3 GB. Tapi sejauh ini saya pakai iPhone XR ini, saya tuh nggak pernah ada ngalamin hal-hal yang nggak enak gitu ya, seperti kayak force close tuh jarang banget. Karena memang ya nyaman-nyaman aja gitu, walaupun RAM-nya cuma 3 GB. Mungkin itu salah satu kelebihan yang Apple kasih ya, bagaimana dia bisa mengoptimalkan RAM yang kecil itu bisa jadi sangat enak. Jadi misalnya kalau teman-teman pengen beli HP iPhone XR cuma mau dipakai buat chattingan, nonton film, TikTokan, ataupun
edit tipis-tipis sih saya rasa masih oke-oke aja dan masih enak buat digunain. Karena memang sehari-harinya pun saya sering banget produksi konten YouTube lewat handphone ini, lewat iPhone XR ini. Mungkin yang akan jadi perhatian kalian kalau mau pakai iPhone XR ini di tahun 2023 adalah kameranya. Ya, kamera iPhone XR itu cuma ada satu aja, dan ini tuh sempet jadi perhatian saya pas gunain iPhone XR ini ya. Mungkin di tahun 2023 itu lensa ultra wide itu lumayan penting buat dimiliki. Tapi balik lagi ke kebutuhan kalian. Apakah kalian butuh banget lensa ultra wide ataupun sudah cukup dengan lensa wide? Kalau saya pribadi untuk produksi konten yang di dalam ruangan seperti ini, saya masih bisa toleransi dengan lensa wide yang ada di iPhone XR ini. Jadi saya nggak ada masalah dengan konfigurasi satu lensa ini. Dan hasilnya pun oke. Jadi lensa utamanya ini dibekali dengan resolusi 12 megapiksel dan di bagian depannya tuh dibekali dengan resolusi 8 megapiksel dan hasilnya pun oke menurut saya. Oke, jadi yang terakhir yang saya suka dari iPhone XR ini kalau buat teman-teman mau beli sekarang adalah harganya. Jadi harganya tuh ya saya cek di marketplace sekitar 4,5 jutaan aja, dan menurut saya buat kalian yang pengen coba iPhone dengan budgetnya terbatas ataupun kalian yang baru pertama kali dari Android pengen coba iPhone dan takut gitu ya beli yang agak terlalu mahal, ya iPhone XR ini menurut saya bisa jadi solusi buat kalian. Karena memang sebenarnya secara penggunaan iPhone XR ini masih cukup enak untuk dipakai tahun ini ataupun tahun depan ya. Tapi kalau kalian punya budget lebih, mungkin kalian bisa ambil tipe di atas iPhone XR ini seperti XS, XS Max, ataupun iPhone 11 kalian yang punya konfigurasi dua kamera, yaitu ultra wide dan wide, ataupun XS tadi yang sudah menggunakan layar OLED. Tapi balik lagi ke kebutuhan kalian dan dana kalian seperti apa. Jadi kesimpulannya, kenapa saya masih bertahan di iPhone XR ini di tahun 2023? Simple aja, karena memang kebutuhan saya tuh masih tercover semua di iPhone XR ini. Dan saya nggak pernah ngalamin kendala saat produksi konten-konten saya menggunakan iPhone XR ini. Jadi saya masih bertahan menggunakan iPhone XR ini di tahun 2023. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya memang ada budget lebih, kita bisa beli iPhone di atas ini, ya mungkin saya akan upgrade gitu ya. Oke, jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.